juga adik-adik semua, kita yang beribadah di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan dalam segala keterbatasan kita. Biarlah kerinduan kita kepada Tuhan yang kita bangun melalui kehidupan persekutuan bersama anggota keluarga senantiasa menuntun kita, membimbing kita untuk semakin hidup di dalam takut akan Tuhan. Sebagaimana tema kita di malam hari ini adalah takut akan Tuhan. Bacaan Alkitab di saat ini terambil dari kitab Ulangan pasal 10 ayat 20 hingga 22, di mana renungan pagi jika kita bersatu teduh bersama anggota keluarga, yaitu dari ayat 12 hingga 19, di mana orang Israel diperingatkan oleh Tuhan akan 4 hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama di dalam ayat 12 dikatakan, hendaklah hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang dikehendakinya, mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Hal ini juga dinasihatkan kepada kita, diingatkan kepada kita untuk senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam mengasihi Tuhan, hidup di dalam beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, sehingga ibadah yang kita lakukan senantiasa ada di dalam tuntunan Tuhan. Ibadah yang kita lakukan benar-benar menuntun kita untuk selalu hidup di dalam takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Ulangan pasal 10 ayat 20 hingga 22 yang merupakan bacaan kita di malam hari ini merupakan secara keseluruhan yang berisi pidato Musa yang mengingatkan bangsa Israel untuk mereka hidup di dalam ketaatan, untuk mereka hidup selalu bersyukur kepada Tuhan. Sehingga peringatan ini disampaikan setelah secara terbuka kepada Musa Tuhan menyampaikan penilaiannya terhadap bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui profilnya bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka melawan kepada Allah, bangsa yang suka membelakangi Allah, bangsa yang suka menentang Allah. Sehingga bacaan ini mau mengajak kita untuk memahami apa yang diinginkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka akan sebentar lagi memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di dalam ayat 20 dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Berpaut, hidup di dalam takut akan Tuhan, berpaut dan melekat hanya kepada Tuhan. Ya, jadi takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan menunjukkan suatu keadaan yang ngeri, yang mengerikan, yang menyeramkan, tetapi takut akan Tuhan adalah betul-betul dia hidup menghormati Tuhan. Dia hidup memprioritaskan Tuhan. Dia hidup mengutamakan Tuhan dari setiap hal yang ada di dunia ini. Mampukah kita melakukannya, Bapak Ibu Saudara? Sementara di sekitar kehidupan kita ada begitu banyak hal yang membuat kita tidak dapat mengutamakan Tuhan, tidak dapat memprioritaskan Tuhan, tidak dapat menghormati Tuhan. Bagaimana mungkin ketika kita sedang beribadah kita membuka handphone, melihat chat yang masuk, atau melihat berita-berita lain yang ada di dalam aplikasi handphone kita?
Bagaimana kita mau menunjukkan bahwa kita menghormati Tuhan, kita takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itulah, takut akan Tuhan diwujud nyatakan melalui ketaatan, kesetiaan, dan kepatuhan. Hidup sebagai umat Allah. Sehingga dikatakan di dalam ayat 20 bagian akhir, haruslah engkau bersumpah. Ya. Sumpah itu adalah janji yang serius, janji yang sungguh-sungguh antara dua orang atau lebih, yang di dalamnya melibatkan saksi atau penjamin. Dan di sini bukan ilah, tetapi Tuhan Allah yang menjadi saksi bagi setiap kita. Dan di dalam ayat 21 Musa mengingatkan bahwa Israel harus menjadikan Tuhan sebagai pokok puji-pujian. Dialah Allah yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang sudah dilihat oleh mata mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa puji-pujian itu diberikan, disampaikan, dipanjatkan hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, kita senang dipuji oleh orang, kita senang dipuji, dibanggakan, dan seterusnya. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Dialah pokok puji-pujian, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan perbuatan yang ajaib, perbuatan yang dahsyat yang sudah dialami oleh bangsa Israel, sehingga kepada Allah lah pokok puji-pujian itu diarahkan, dinyatakan, diungkapkan, bukan kepada manusia. Sehingga dikatakan dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit, di dalam ayat 22 bacaan kita. 70 orang, Bapak Ibu Saudara, menunjuk kepada jumlah anggota keluarga Yakub yang pergi ke Mesir. Dan angka 70 adalah suatu bilangan yang utuh dan tidak selalu dianggap sebagai jumlah yang sebenarnya. Dan dari keturunan Yakub ini Tuhan Allah menggenapi janjinya kepada Abraham. Dan penjelasan ini, Bapak Ibu Saudara, hendak menegaskan kepada Israel bahwa keberadaan mereka itu bermula dari janji Allah kepada Abraham. Fakta bahwa bangsa Israel merupakan wujud dari penggenapan janji Allah menempatkan mereka pada keharusan, kewajiban. Ya, kalau sudah wajib, sudah harus, pokoknya ya, hidup di dalam takut akan Tuhan, bersyukur kepada Allah, dan memuji namanya. Apa yang boleh kita refleksikan, Bapak Ibu Saudara, dengan bacaan kita di malam hari ini? Yang pertama, bahwa takut akan Tuhan berarti menjadikan Tuhan dan perintahnya sebagai dasar utama dalam kehidupan beriman, dengan disertai rasa hormat dan taat kepada Allah, sumber segala berkat. Bagaimana perilaku kita yang menyatakan bahwa kita hidup dalam takut akan Tuhan? Menjadi pelaku firman tentunya, rajin beribadah, berbuat baik, bekerja keras, saling mengasihi, saling mendoakan, dan buah-buah roh, perilaku-perilaku hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tuhan adalah sumber hikmat tertinggi dan ilahi. Karena itu setiap orang harus datang kepada Allah. Kemampuan, kepintaran, kepandaian yang kita miliki bukan membuat kita membanggakan diri, menyombongkan diri, tetapi menyadarkan kita bahwa semua itu bersumber dari Tuhan, Allah sang sumber hikmat. Bahkan di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama di sana dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan,
yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan akan kita alami, yakni berkat rohani, berkat jasmani, ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan. Sumber kebahagiaan setiap orang, baik secara pribadi, sebagai keluarga, persekutuan, bahkan bangsa ini, tergantung pada kehidupan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, kita hidup dalam takut akan Tuhan, terwujud melalui kehidupan yang saling memahami, saling menerima, saling memberi antara seisi anggota keluarga, saling mengasihi sebagai tanda hormat dan cinta kasih. Sehingga perenungan ini menghantar kita untuk mari kita hidup di dalam takut akan Tuhan, membuang berhala-berhala modern, dan membaharui hidup kita, gaya hidup kita yang tidak berkenan kepada Allah untuk menjadi lebih baik, mengerjakan apa yang menjadi bagian dari kehendak Allah. Bukan hal yang gampang, Bapak Ibu Saudara. Kita akan diperhadapkan pada berbagai tantangan, berbagai persoalan, berbagai masalah, berbagai godaan dan cobaan hidup. Pertanyaannya, apakah kita tetap mengarahkan hidup dan hati kita untuk takut kepada Tuhan, ataukah kita hanya mau hidup takut akan Tuhan tergantung mood saya? Kalau saya mau hidup takut akan Tuhan, ya takut akan Tuhan. Kalau ada situasi yang membuat saya tidak dapat hidup takut akan Tuhan, ya tidak takut akan Tuhan. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Tetapi hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup untuk tetap taat, setia, patuh kepadanya dengan kuasa Roh Kudus Allah, dan bersekutu, beribadah. Jangan dilihat kalau lagi mood, kalau tidak mood, tidak mau beribadah, tidak mau membaca firman, tidak mau berdoa. Tetapi hendaklah kita melakukan semuanya itu di dalam kesetiaan kepada Allah, karena Allah Maha Setia yang terus menopang kehidupan kita. Bagaimanapun keadaan kita, Allah tetap setia menunjukkan kasih setianya kepada kita. Bagaimanapun keberadaan kita, bagaimanapun pergumulan hidup yang kita hadapi, kesetiaan Allah mengalahkan segala-galanya. Kemahakuasaan Allah menolong kita untuk terus menjalani hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan, biarlah apa engkau lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, ingatlah engkau melakukannya untuk aku. Dan aku di situ adalah huruf kapital, Matius 25 ayat 40. Sehingga biarlah apa yang kita lakukan, kita menyadarinya, kita lakukan kepada Tuhan, disertai dengan hidup dalam takut akan Tuhan. Biarlah perenungan ini Bapak Ibu Saudara semakin menumbuhkan kerinduan kita, motivasi kita untuk mari kita menghormati Tuhan. Mari kita memprioritaskan Tuhan. Mari kita mengutamakan Tuhan untuk hidup berkenan kepadanya. Terpujilah Kristus. Amin.